Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Suma Herbal. Nah, teman-teman, siang ini untung saya punya labu. Pagi tadi kepalaku itu berat gitu, daerah mata. Jadi aku curiga, jangan-jangan gulaku ini tinggi deh. Nah, akhirnya saya hari ini harus bener-bener kalau bisa itu zero karbo. Tapi ya nggak bisa karena makanan-makanan yang saya stok di rumah ini namanya aja rendah karbo, jadi masih ada karbonya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini yang aku stok hari ini, aku punya labu kuning. Labu kuning ini per 100 gramnya itu 7 gram, jadi aman ya. Kemudian dia juga mengandung serat gitu ya. Jadi untuk apa itu? Untuk karbohidratnya itu aman buat orang diabetes. Di samping dia rendah, dia juga mengandung serat gitu. Nah, ini sudah matang nih teman-teman. Ini saya kolek. Ini belum saya kasih gula, jadi saya rebus. Setelah empuk, saya kasih santan kara. Nih. Terus mau saya kasih gula stevia. Jadi saya ngasihnya itu setelah matang supaya ini gula stevia ini nggak kena panas. Kalau kena panas saya khawatir manisnya itu berkurang gitu loh. Untuk satu gelas ini teman-teman, ini gelas yang isinya 200 ml itu loh, itu saya kasih 1 tetes. Tapi kalau anda suka manis ya 2 tetes juga nggak masalah sih, boleh-boleh aja ya. Nah teman-teman, mari kita ngobrol mengenai bagaimana cara menstabilkan gula darah supaya gula darah kita itu enggak tinggi, supaya stabil terus. Tuh gimana caranya menjaga? Nah itu kita emang harus konsisten ya, dietnya itu harus terus. Jadi namanya ini bukan diet tapi pola hidup ya. Jadi untuk 1 hari, saya kasih contoh aja ya teman-teman ya. Jadi untuk orang yang ingin sembuh dari sakit kencing manis atau gula darah yang tinggi, itu kalau cara saya yaitu saya dengan pola makan rendah karbo. Ada juga yang orang memakai obat, ada yang memakai insulin, tapi kalau saya tidak, saya hanya memakai pola makan rendah karbo, dan itu alhamdulillah saya buktinya sehat, saya bisa kemana-mana. Dan alhamdulillah saya malam juga paling pipis sekali, nggak pipis terus gitu lah. Itu tandanya gulanya nggak terlalu tinggi kan ya mungkin masih ada lah gula saya itu, maksudnya gula darah saya itu pasti kadang naik kadang turun ya, karena memang pankreas yang sudah rusak itu nggak bisa disembuhkan. Tapi jalan satu-satunya adalah dengan merubah pola makan kita. Oke gitu aja ya. Kemudian makan siang. Makan siangnya saya punya tahu, toge, telur. Nah itu nanti mau diapain silahkan. Mau ditumis atau mau dibikin bakwan bisa. Gimana caranya bikin bakwan bu ibu? Yang rendah karbo, yang nggak pakai terigu, bisa nggak? Nih saya kasih tahu ya. Telur 2. Kemudian tahu kotaan itu loh, yang 10.000 dapat 15, atau 10 bijinya itu 7.000 6.000 gitu. Itu ambillah 3 biji. 3 biji itu kalau ditimbang 100 gram. Terus kita kasih telur 2 butir, kasih toge, kasih daun bawang, kasih garam, kasih silahkanlah bumbunya ya, kasih roiko juga boleh, lada, bawang putih diulek. Nah terus diaduk-aduk, udah didadar gitu, didadar kecil-kecil 2 sendok 2 sendok. Nah itu udah jadi deh bakwan sehat tanpa tepung ya. Jadi kan katanya dokter Zaidul Akbar juga sering banget ya. Sekarang para dokter-dokter itu teman-teman ya, saya simak nih di video beliau itu. Ya saya tuh suka nonton ini dokter Zaidul Akbar, dokter Cahyo dan lain-lain. Dokter-dokter itu pada ngomongin makanan rendah karbo teman-teman. Berarti Zuma Herbal senang banget dong, banyak dukungan ya kan. Padahal dulu itu ya Allah, saya itu kayak diserang orang banyak nih ngomongin itu makanan rendah karbo itu.
Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak orang yang mendukung ya, termasuk dokter-dokter juga menyarankan makanan rendah karbo. Ya nggak dilarang sih, tapi kalau bisa itu rendah karbo gitu loh ya, dikurangin karbonya. Itu kata dokter Cahyo begitu. Nah oke teman-teman, kayaknya cukup ya, segini aja ya. Oh iya, makan sore ya. Tadi itu makan siang ya, tumis tahu telur atau bakwan, atau dibikin bakwan ya. Terus nasinya apa Bu? Kalau saya punya nasi sirabetik. Nasi sirabetik itu semacam nasi porang teman-teman ya, yang karbonya itu lebih rendah dari beras biasa. Jadi aku pakai itu. Kemudian malamnya biasanya kalau aku ya, aku udah males makan. Jadi aku makan tahu aja, tahu isi. Kalau bisa bikin sendiri ya teman-teman ya, karena kalau beli itu pasti ada tepung terigunya kan luarnya. Kecuali Anda mau buangin tepungnya, dibuangin, dikelentekin gitu. Ya sayang kan? Ya udahlah, bikin sendiri aja. Tepungnya diganti telur. Terus apalagi kalau cuma tahu tuh pasti kurang kenyang. Ya udah pakai hewani seperti ayam goreng, telur, lele dan lain-lain. Nasinya pakai yang tadi itu, nasi sirabetik. Kalau nggak punya nasi ya udah nggak usah nasi. Oh iya, aku dapet chattingan nih barusan semalam ya semalam dari Ibu R ya. Dia bilang gini, Bu, saya itu sudah makan ini, tapi kok masih lapar terus ya, kata dia. Kalau nggak makan nasi tuh nggak puas Bu, kayaknya masih lapar. Nah ini saran saya nih ya, saya kasih tip, bikinlah sop. Jadi tulang-tulang ayam atau balungan atau balung iga ya, beli di pasar. Terus kita rebus, terus dibikin sop, dicemplungin boncis, kol gitu kalau udah empuk. Udah kita makan itu aja 2 mangkok. Itu aman teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak kuahnya, jadi cepet lapar. Terus nggak ada tepungnya kan, hanya ada karbo-karbo dari sayuran doang. Nah itu selain menguatkan juga bagus banget untuk supaya kita itu nggak lemes, untuk tenaga ya. Cobain aja. Bikinnya pagi nanti disimpan gitu, terus maamnya sore. Nah oke ya teman-teman ya, semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin order beras sirabetik. Anda bisa lihat nomor saya di deskripsi book ya. Di situ Anda bisa order. Oke, semoga bermanfaat.